Ya halo guys, salam bawang, selamat datang di channel Borneo Otaku. Akhirnya nih guys ya, Suzume no Tojimari sudah tayang di bioskop Indonesia dari tanggal 8 Maret 2023. Anime karya Makoto Shinkai ini sukses menarik minat para wibu Indo dan saat penayangannya berhasil menjadi film nomor 1 di Indonesia. Film yang berdurasi sekitar 121 menit ini menjadi film ketujuh yang disutradarai dan ditulis oleh Makoto Shinkai. Film ini sudah tayang di Jepang sejak 11 November 2022 lalu dan berhasil meraup untung yang sangat besar sehingga menjadikan film ini sebagai film keempat terlaris di Jepang pada tahun 2022 dengan pendapatan kotor sebanyak 104,7 juta dolar Amerika atau setara 1,6 triliun rupiah. Wow, tapi apakah Suzume no Tojimari ini memang sebagus itu? Apakah memang pantas untuk menjadi film terlaris? Mari kita bahas. Suzume no Tojimari. Sebelumnya diberitahukan kepada kalian semua kalau video ini mungkin mengandung sedikit spoiler tentang filmnya. Segala resiko dan bias penilaian buat kalian yang mau menonton filmnya nanti, itu silahkan ditanggung masing-masing ya. Nah, secara umum, Suzume no Tojimari mengisahkan tentang seorang gadis SMA bernama Suzume Iwato, yang karena tragedi bencana di masa kecilnya, dia kehilangan ibunya, sehingga dia tinggal bersama bibinya yang bernama Tamaki. Saat berangkat sekolah, Suzume bertemu dengan cowok ganteng bernama Munakata Sota, seorang penjelajah yang mencari reruntuhan di daerah Suzume tinggal. Karena penasaran dengan Sota, Suzume menyusulnya ke daerah reruntuhan dan secara tidak sengaja menemukan sebuah pintu misterius yang berdiri di tengah jalanan berair. Rasa penasarannya yang tinggi membuat Suzume membuka pintu tersebut. Nah, dari dalam pintu itu ada sebuah pemandangan yang sangat indah, tetapi tidak bisa ia masuki. Keanehan lain pun datang, di mana Suzume tanpa sengaja melepaskan batu kunci yang tiba-tiba berubah bentuk menjadi seekor kucing. Karena ketakutan, Suzume pun segera kembali ke sekolahnya. Nah, setelah itu tiba-tiba terjadi gempa, dan hanya Suzume yang dapat melihat bayangan berwarna merah menggeliat terbang di langit. Suzume tersadar kalau bayangan itu berasal dari reruntuhan yang barusan ia datangi. Makanya, dia kembali ke reruntuhan tersebut untuk memastikan. Dan ternyata, sesampai di sana, Suzume mendapati Sota yang sedang berusaha menutup pintu yang tadinya Suzume buka. Berdasarkan cerita dari Sota, yang notabene ternyata adalah seorang closer atau penutup, bayangan yang muncul dari pintu tersebut disebut cacing. Nah, cacing itu berasal dari pintu aneh yang tidak ditutup, yang mana cacing itu akan membawa kehancuran besar. Masalah lain kembali muncul. Seekor kucing misterius bernama Daijin tiba-tiba datang ke kamar Suzume dan mengutuk Sota menjadi kursi. Karena keterbatasannya sebagai sebuah kursi, Suzume kemudian membantu Sota untuk menutup pintu yang tersebar di seluruh Jepang, sekaligus memburu Daijin agar dapat mengembalikan Sota ke wujud manusia. Kayaknya Makoto Shinkai sangat suka sekali menggunakan tema bencana alam. Seperti para pendahulunya, yaitu Kimi no Na wa dan Tenki no Ko, film ini juga mengusung tema fantasi dan petualangan anak remaja untuk menghadapi bencana alam. Kalau di Kimi no Na wa, bencananya adalah bencana meteor. Di Tenki no Ko, bencana banjir. Nah, kalau di Suzume no Tojimari ini menghadapi bencana gempa bumi. Tapi berbeda dari film sebelumnya, film ini cenderung pada konflik dibandingkan dengan membangun hubungan romansa antar karakternya. Suzume sejak awal malah langsung jatuh cinta pada Sota yang kemungkinannya hanya karena Sota itu ganteng. Dan seterusnya, mereka bersama setelah Sota dikutuk menjadi kursi. Jadi, build up romansa antar kedua karakter utama ini rasanya jadi kurang greget. Mungkin ciri khas dari Makoto Shinkai terletak pada perjuangan mengejar cinta. Apa yang bisa dilakukan untuk cinta? Kalau di dua film sebelumnya, si pria yang berjuang untuk wanita. Nah, di film ini malah kebalikannya, di mana karakter perempuannya, Suzume, rela berjuang keras dan menempuh jalan yang membahayakan nyawanya sendiri demi bisa menyelamatkan pria yang ia cintai, yaitu Sota. Meski begitu, film ini tidak gelap-gelap amat.
atau terlalu serius. Jadi ya masih diselipi oleh humor-humor yang sangat menghibur. Alur cerita Suzume ini pada awalnya langsung masuk ke permasalahan, yaitu pintu yang membawa bencana. Tapi sayangnya topiknya yang sebenarnya kompleks itu kurang dieksekusi dengan mendalam. Ceritanya malah kurang fokus karena terlalu menggabungkan berbagai elemen seperti bencana alam, petualangan, romans, konflik keluarga, dan legenda cacing pembawa bencana. Mengenai legenda cacing dan keturunan penutup pintu pun tidak dijelaskan dengan baik dan mendalam, sehingga hanya terasa angin lalu saja. Ya mungkin karena keterbatasan durasi ya, jadinya tidak secara detail bisa dijelaskan. Nah katanya nih, film ini terinspirasi dari bencana tsunami dan gempa yang menimpa Jepang pada 3 Maret 2011 lalu di Tohoku. Dan di filmnya, bencana tersebutlah yang menjadi pusat tragedi yang menewaskan ibu Suzume. Tapi itu hanya dijelaskan sekelebat saja. Padahal rasanya akan lebih baik kalau fokus membahas dan memperdalam tema tersebut. Karena hampir setengah dari durasi filmnya terasa terlalu repetitif. Ada pintu, ada cacing besar Alaska, ada potensi bencana, kemudian ditutup, dan berulang lagi. Film Suzume menampilkan mitologi yang terbilang cukup rumit, yaitu mitologi Namazu. Nah, berdasarkan World History Encyclopedia, Namazu itu adalah seekor ikan lele raksasa yang tinggal jauh di bawah tanah dan menyebabkan gempa bumi saat ia berenang. Nah, dalam film Suzume ini, sosok Namazu malahan muncul dari pintu-pintu yang menghubungkan dunia dengan tempat bersemayamnya orang yang telah meninggal. Atau kalau di sini disebut dengan Ever After. Sosok Namazu di film ini disebut sebagai cacing dan memiliki bentuk seperti asap tebal berwarna merah gelap. Bukan Makoto Shinkai kalau tidak membuat adegan yang bisa bikin nangis. Di adegan menjelang ending, terdapat hal yang sangat menyentuh dan dramatis saat Suzume bertemu dengan dirinya di waktu kecil. Sayangnya setelah itu endingnya terasa agak kurang kalau dibandingkan dengan film sebelumnya karena terlalu happy ending. Kalau di Kimi no Na wa, endingnya agak nyesek karena lupa terhadap nama orang yang dicintai. Kalau di Tenkinoko, rela mengorbankan dunia untuk menyelamatkan orang yang dicintai sehingga Jepang mengalami banjir besar. Nah, kalau di Suzume, awalnya rela mengorbankan orang yang dicintai untuk menyelamatkan dunia dari bencana. Tapi ujung-ujungnya keduanya malah selamat dan ya tidak ada yang nyesek atau dirugikan sama sekali. Jadi agak kurang aja gitu ya. Kayaknya Makoto Shinkai makin kesini makin suka bikin yang happy ending. Sekarang kita bahas dari segi animasinya. Comics Wave Films kembali menjadi studio produksi dari anime garapan Makoto Shinkai ini. Animasinya sampai adegan aksinya dapat ditampilkan dengan kualitas yang tinggi. Detail dari setiap adegannya dibuat dengan sangat baik. Ya ini sih yang jadi salah satu kekuatan dari Suzume yang bisa bikin penonton betah menontonnya. Untuk kualitas animasi memang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi. Tapi sayangnya, rasanya tidak ada peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan dua film sebelumnya. Dari segi desain karakter pun ya agak mirip-mirip lah dengan Kimi no Na wa. Untuk soundtracknya kembali dibawakan oleh Red Wimps. Lagu yang berjudul Suzume sudah sangat ikonik dan berhasil memberikan kesan dramatis dan misterius yang menggambarkan ciri khas dari film Suzume ini. Lagu endingnya berjudul Kanata Haruka juga enak buat didengar. Secara keseluruhan sih, Suzume no Tojimari sangat worth it buat ditonton. Cerita khas Makoto Shinkai, soundtrack khas dari Red Wimps, dan visual yang memanjakan mata. Perpaduan tersebut memang pantas membuat anime ini menjadi anime terlaris. Meskipun masih ada beberapa bagian yang kurang greget dibandingkan dengan dua film sebelumnya, tapi Suzume punya keunikannya sendiri dan sangat bisa untuk dinikmati oleh semua kalangan. Jadi, gimana menurut kalian tentang film ini? Kira-kira seberapa berkesan sih? Oke, sekian dulu video untuk kali ini. Tetap pantengin channel Borneo Otaku untuk mendapatkan update info seputar anime, wibu, dan waifu. Sampai berjumpa di video yang selanjutnya guys. Bye.